Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, bersandarlah pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Bersandarlah pada apa? Kekuatan Tuhan, ya, bukan pada kekuatan diri sendiri. Nah, ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau ajak kita pertama-tama buka dulu 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Sudah terpampang ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh siapa? Rasul Petrus, ya, namanya juga 1 Petrus. Ditulis oleh Rasul Petrus, bukan tanpa alasan Bapak Ibu Saudara, apabila ia mengajarkan orang kepada semua orang percaya, semua pendengar, semua audiens, ya, bahwa pentingnya belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, ya. Dan bahkan di situ dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di dalam versi The Message di situ ada keterangan yang sebetulnya ini memperjelas artinya. Di situ dikatakan, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Terus ada lanjutannya, set aside self-righteous pride. Singkirkan segala kebanggaan pribadi, segala kesombongan. Rendahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Kenapa Rasul Petrus sampai menekankan, yuk rendahkan diri. Kenapa? Karena dia pernah punya pengalaman. Ya. Bagi Petrus perkataan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena ia pernah punya pengalaman, yaitu pernah nyangkal Yesus. Kenapa dia nyangkal Yesus? Karena dia merasa bahwa dia kuat gitu. Penyangkalan terhadap Yesus sangat menyentuh, ya, pengalaman itu sangat menyentuh hati Petrus. Ya, artinya dia butuh waktu sampai ia pulih. Ada sebuah perjalanan waktu. Ya, karena gini Bapak Ibu Saudara, dia ingat, dia pernah sombong. Beberapa jam sebelum penyangkalan Petrus, di situ dikatakan dia telah berjanji. Artinya gini, dia pernah sesumbar. Ya. Dia pernah bilang di hadapan Yesus dan di hadapan seluruh murid-murid. Dia bilang begini, sekalipun mereka tergoncang imannya, tetapi sekali-kali aku tidak akan pernah tergoncang. Ya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku gak akan pernah nyangkal engkau. Itu yang diucapkan oleh Petrus di depan Yesus dan di depan para murid. Tapi Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau sudah nyangkal aku 3 kali. Jadi Petrus benar-benar yakin bahwa dia nggak akan pernah nyangkal Yesus. Ya, Yesus pernah sebelumnya kan bicara bahwa dia akan masuk masa-masa yang sulit. Domba-domba akan terpencar seperti itu. Dan disitulah Petrus berkata, aku nggak akan goncang. Mereka ini semua mungkin goncang, tapi aku enggak. Ya. Jadi emosinya terpancar dari mulutnya dalam sebuah janji, bahkan dalam sebuah sumpah. Bahwa dia akan tetap setia terhadap gurunya apapun yang terjadi. Ya. Jadi, tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang dia ucapkan, bahkan sesumbar yang dia ucapkan, ternyata kan gak terbukti. Ya. Dia menjadi orang yang menyangkal Yesus. Ketika berhadapan dengan kenyataan, realitas, pencobaan yang dia hadapi. Dia gagal di situ. Bahkan Petrus udah gak malu-malu di depan para murid-murid yang lain yang adalah teman-temannya. Dia bilang gini, sekalipun mereka tergoncang, tapi aku tidak. Tapi kenyataannya, dia yang pertama tergoncang. Dia yang menyangkal Yesus. Nah, kebanggaan Petrus ini sebetulnya gini Bapak Ibu, ini kan di dalam perjamuan makan itu kan murid-murid kan sebetulnya lagi sibuk dengan membahas siapa yang terbesar di antara kita, ya kan? Ya, jadi masing-masing
memiliki argumen satu dengan yang lain, ya, dikemukakan pada waktu perjamuan makan. Siapa yang terbesar di antara kita? Ya, Alkitab nggak mencatat detail, tapi saya nggak tahu ya. Ya masing-masing, aku kan pernah begini, aku kan pernah begini. 12 orang berdebat satu sama lain. Namun Petrus yang berani berkata, aku yang terhebat. Maka dia berani berkata di depan Yesus bahwa mereka mungkin tergoncang, tapi aku enggak. Ya. Aku bahkan berani mati buat engkau. Tapi di situ apa? Petrus gagal. Padahal Yesus sebelum kegagalan terjadi, sebelum penyangkalan terjadi, pada waktu di Taman Getsemani, Yesus sudah bilang kan sama murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah. Ya di situ, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya. Yesus sudah mengingatkan kepada para murid untuk berdoa dan berjaga-jaga supaya mereka jangan jatuh. Satu hal yang menarik, waktu Yesus berkata sama murid-murid, kalian harus berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh. Di saat Yesus pada saat yang sama, dia tuh lagi berdoa, meminta kekuatan kepada Bapa di sorga. Kenapa? Dia akan menghadapi sesuatu yang sangat gak mudah. Dia harus meminum cawan yang harus dia minum. Yang sampai dia berkata kepada Bapa dalam posisi dia sebagai manusia. Sampai dia berkata kepada Bapa di sorga bahwa kalau bisa cawan ini berlalu. Kalau bisa ya Bapa, aku gak sampai melakukan salib. Terlalu mengerikan. Tetapi dia bilang, biarlah kehendakmu aja yang terjadi. Dan di situ dia minta kekuatan supaya dia dimampukan melewati masa yang menakutkan itu. Di saat dia butuh kekuatan dari sorga, dia kasih tahu sama murid-muridnya, kalian juga harus kuat. Kalian juga harus berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh. Tapi lagi-lagi kan, murid-murid kan baru pada selesai ngomong sombong semua kan. Sehingga mereka merasa bahwa ya udah kita tidur aja, kita akan kuat ya gitu. Kita kan gak akan tergoncang. Maka mereka memilih untuk tidur daripada berdoa. Di saat Yesus memilih untuk berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan doa yang sungguh-sungguh. Di mana kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, bukan sekedar kita percaya sama omongan besar kita ini. Istilahnya begitu kayak kalau membayangkan Petrus kan. Dia terlalu percaya dengan omong sesumbarnya itu. Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang kita menjadi percaya dengan perkataan kita sendiri. Udah tenang. Aku pasti bisa. Ya. Atau percaya pada tekad yang cuma sekedar diucapkan lewat mulut. Di situ murid-murid terlihat gak perlu melakukan doa. Ya, bukankah mereka sudah menegaskan bahwa mereka punya komitmen untuk setia sama Tuhan, untuk setia sama Yesus di dalam perjamuan makan, ya. Tapi mereka sebetulnya gagal. Mereka gagal memperhitungkan fakta bahwa tekad yang kuat itu nggak cukup untuk membuat mereka tetap kuat juga pada waktu menghadapi realitas pencobaan. Ingat, pengiringan kita sama Tuhan itu bukan cuma sekedar jago ngomong. Keluar dari ruangan ini kita masuk dalam kehidupan sehari-hari. Di mana tantangan, cobaan ini dan itu mewarnai kehidupan kita. Jadi gak cukup dengan kita ngandelin kekuatan kita. Enggak lah, aku kuat gitu. Enggak. Kita butuh datang sama Tuhan dan minta kekuatan Tuhan. Supaya apa? Supaya menang. Katakan supaya menang. Supaya menang. Ya. Mereka lupa kalau mereka butuh kekuatan Tuhan. Ya. Jadi perlu sekali Bapak Ibu Saudara, ya, murid-murid Yesus pada waktu itu perlu sekali, dan kita saat ini murid-murid Yesus pun perlu sekali berjalan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, datang sama Tuhan, mempersembahkan hidup kita, mengakui bahwa Tuhan, aku lemah. Aku gak mampu kalau Engkau gak kasih kemampuan sama aku. Aku gak kuat kalau Engkau gak berikan kekuatan buat aku. Aku minta tuntunanmu oleh sebab itu. Nah pengakuan itu yang disertai tentunya dengan tindakan. Dan itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya. Makanya berbeda sekali kan, kontras sekali dengan yang dilakukan oleh Petrus. Petrus begitu pede, begitu yakin bahwa dia kuat,
orang tergoncang dia tidak. Ini kan beda sekali dengan sosok Rasul Paulus ya. Pada prakteknya sebetulnya Rasul Paulus itu orang garang. Orang yang tough. Orang yang pantang menyerah. Tapi waktu dia kenal Yesus dia bilang, aku ini orang yang sangat berdosa. Aku adalah orang yang sangat tidak meyakinkan. Oleh sebab itu aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Roh Kudus tuntun aku. Nah Tuhan mau kita belajar. Ya, untuk kita menjadi orang-orang yang jangan merasa diri kuat. Tapi bukan sampai di situ aja. Tetapi mau datang sama Tuhan. Cari kekuatan. Nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ada pesan Tuhan. Artinya gini, ada dua hal ya. Yang pertama, Tuhan ingin kita sebagai orang percaya mengandalkan diri kita kepada kekuatan Tuhan lebih dari sekedar mengucapkan kata-kata semangat atau ucapan kata-kata hebat yang positif yang hanya sekedar keluar dari mulut. Artinya gini, Tuhan gak mau kita kayak model Pak Petrus dulu. Ya, kuat di kata-kata, tetapi pada prakteknya dia lemah di situ. Ya. Bukan artinya kita nggak boleh mengucapkan perkataan-perkataan yang demikian Bapak Ibu Saudara, tapi lebih dari hanya sekedar mengucapkan, tapi jauh dari aplikasi. Nah, jauh dari bukan cuma sekedar ngomong doang, tapi jauh dari aplikasi nyata gitu. Buat saya sih Bapak Ibu Saudara, buat saya silakan aja orang mau ngomong apa, mau membanggakan diri. Buat saya gini, saya akan lihat praktek nyatanya kayak gimana sih gitu. Ya. Apakah mampu memenangkan fase demi fase di dalam perjalanan kita, di dalam mengiring Tuhan. Ya. Ya saya menyadari bahwa manusia pada dasarnya memang senang dipuji. Ya siapa sih yang gak senang dipuji? Ya. Kalau saya ditanya senang dipuji gak? Masa sih saya bilang enggak senang dipuji. Ya. Kalau orang yang ngomong gak senang dipuji, saya pikir manusia secara normal senang dipuji. Ya. Bahwa manusia pada dasarnya ingin dipuji, ingin diperhitungkan oleh sesama. Namun gak cukup dengan membungkusnya dengan kata-kata semangat, gak cukup dengan membungkusnya dengan kata-kata positif aja. Ya, atau dengan tampilan-tampilan yang memukau hanya untuk membuat orang terkesan, gak cukup dengan itu. Salah satu dari kelemahan dari banyak manusia, termasuk orang percaya, adalah merasa bahwa ia dapat melakukan banyak hal. Makanya orang yang merasa diri kuat, ya, kadang-kadang akhirnya frustrasi sendiri. Akhirnya kecapean sendiri kan. Karena merasa diri kuat, maka merasa mampu di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu, biar aku berhasil ini dan itu. Di dalam pelayanan, ya. Aku yang paling semangat, orang lain gak ada yang semangat. Di dalam rumah tangga, semua kayaknya bodoh kecuali aku yang pintar sendiri. Tetapi kemudian, kebanyakan kalau orang yang terlalu yakin dengan kekuatannya, akhirnya capek sendiri. Akhirnya jadi burn out. Akhirnya jadi kelelahan sendiri. Akhirnya kering. Akhirnya menjadi orang yang gak sabar dengan semua orang. Kehilangan sukacita akhirnya. Kenapa hasilnya gak seperti yang dia harapkan. Itulah sebabnya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang belajar merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita butuh Tuhan, katakan kita butuh Tuhan. Nah oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita pahami agar kita menjadi orang percaya yang sungguh berjalan dalam kekuatan Tuhan. Ya beberapa di antaranya, yang pertama adalah gini. Menyadari bahwa kita diciptakan untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Jadi kembali lagi itu sebetulnya nature kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam kitab Kejadian di pertama aja, di situ udah dinyatakan seperti apa sih bahan kita dibuat. Untuk supaya bisa bersekutu dengan Tuhan. Habitat kita tuh di hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi ada berapa banyak sih, seperti kayak gini, ikan diciptakan untuk habitatnya di dalam air. Maka dia baru hidup kalau dia ada di dalam air. Nah orang percaya, dia diciptakan untuk punya habitat di hadirat Tuhan. Yang mana kalau nggak di hadirat Tuhan, minta kekuatan Tuhan, maka mati. Mati artinya gini, kayak kekeringan akhirnya.
Karena memang habitatnya tuh harus senang di hadirat Tuhan. Di mana dia dapat kekuatan dari Tuhan di situ. Nah makanya kan aneh kalau ada orang percaya yang gak suka di hadirat Tuhan. Dan lebih aneh lagi orang percaya udah gak suka di hadirat Tuhan ngomong gede lagi gitu ya. Nah kita buka 1 Petrus 5 ayat 6. Ayatnya masih sama, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita diingatkan bahwa kita tadi ya sudah dijelaskan, kita tidak diciptakan untuk bersandar sama kekuatan sendiri. Kita didesain dan diciptakan untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Ya. Untuk dapat mengasihi Dia dan otomatis love God, love people, yang jalan satu paket. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi sesama. Kita juga nggak bisa bilang aku mengasihi sesama tapi nggak suka Tuhan, nggak mengasihi Tuhan. Artinya kita diciptakan di hadirat Tuhan untuk nangkep apa sih yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan. Untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Nah yang dibutuhkan adalah apa? Datang sama Tuhan. Kita perlu datang dengan segala kerendahan hati kita datang sama Tuhan. Untuk apa? Untuk spend waktu sama Tuhan. Ya. Dan butuh perkataan Tuhan, butuh tuntunan Tuhan. Ya. Makanya kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria waktu Yesus datang bertamu di rumah mereka. Marta kan bilang kan, dia merasa bahwa dirinya gini, aku yang paling rajin. Orang lain enggak. Maria diam aja. Tapi aku yang melakukan ini semua. Kenapa Maria enggak bantu aku gitu. Apa yang Yesus katakan? Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih untuk duduk dekat kaki Yesus. Dan di situ dikatakan, dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini sebetulnya kisah ini kan nggak panjang ya. Kisah ini kan cuman pendek sekali, tetapi di situ sebetulnya banyak mengandung pelajaran. Ya, ada orang-orang yang merasa bisa, merasa kuat, merasa sibuk. Tapi ada orang yang sadar bahwa dia butuh Tuhan. Dia butuh duduk dekat kaki Yesus. Dan mendengarkan perkataannya. Karena dari situ pada saat kenyataan menghadapi kematian daripada Lazarus, di situ baru terlihat apa respon Marta, apa respon Maria. Mana yang mendatangkan kuasa Tuhan sehingga bangkitnya Lazarus kembali dari kematian. Kadang gak sedikit orang percaya sibuk membuat orang lain terpukau. Seperti gaya Simon Petrus lah. Ya, saat sebelum ia menyangkal Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senang membuat orang terpukau dengan cara kita. Aku kan hebat, aku kan rajin. Ya, sekolahku pinter, sekolahku bagus, IPK aku tinggi. Aku sekolah teologi, yang lain enggak gitu ya. Dan ini dan itu. Seperti Petrus kan, senang bikin orang terpukau. Tapi mari kita bikin Tuhan terpukau. Ya mau katakan amin. Dengan apa kita bikin terpukau? Waktu kita datang Tuhan, aku gak mampu. Aku butuh kekuatan daripadamu ya Tuhan. Aku merendahkan diriku di hadapan. Karena Engkau sumber kekuatan buat aku. Ya. Nah waktu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka selanjutnya sebetulnya yang kita lakukan, kita udah gak membiarkan lampu spotlight istilahnya menyorot untuk kita lagi. Tapi lampu spotlight itu, biarlah itu disorot untuk Tuhan Yesus. Tapi orang yang gak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, seringkali membiarkan lampu spotlight itu menyorot dirinya untuk bikin orang terpukau. Tapi waktu kita merendahkan diri, bikin Yesus terpukau. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah di Alkitab. Kita tentu hafal dengan kisah Daud di Siklak. Udah hafal banget. Ada pertanyaan nih Bapak Ibu Saudara. Apakah Daud sadar nggak dia jago?
Masa bilang nggak sengaja? Tiap dia perang, musuhnya dengan mudah dikalahkan. Kebetulan, itu mah kebetulan. Apakah Daud sadar nggak dia jago? Sadar loh dia jago. Apakah Daud sadar nggak bahwa prajurit-prajuritnya yang dia latih sejak dari awal, itu adalah prajurit-prajurit yang bukan sembarangan kan? Apa Daud sadar nggak? Daud sadar. Alkitab menulis, satu prajurit aja sanggup mengalahkan 800 orang. Sebetulnya kan lebih hebat dari pasukan elit, ya, di banyak negara kan, di mana perbandingannya satu prajurit pasukan elit itu bandingannya 1:150 orang. Tapi prajuritnya Daud, satu prajurit mampu mengalahkan 800 orang. Tapi Tuhan katakan di dalam salah satu ayatnya juga bahwa kita orang percaya 1:1000. Tapi oke, kita nggak bahas itu. Artinya gini, Daud sadar nggak bahwa dia punya pasukan yang luar biasa. Jadi gini, kalau Daud sadar dia jago, kalau dia sadar prajuritnya jago dan bisa dibayangkan kalau itu digabung ketika Daud bergerak bersama prajuritnya, maka itu ada sebuah kekuatan pasukan yang besar. Pasukan-pasukan yang terdiri dari orang-orang hebat di situ. Ya. Kenapa saya menekankan ini? Karena saya mau cerita sesuatu Bapak Ibu Saudara. Daud sadar itu semua. Kalau dia sadar bahwa dia hebat, dia jago, dan buat dia Amalek itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah waktu dia mengetahui, kan waktu terjadi Amalek datang membumi hanguskan Siklak, harta bendanya diambil, dijarah musuh, harta benda prajurit-prajurit yang dijarah musuh, istrinya Daud dan istri prajuritnya diculik, anak-anaknya Daud dan anak-anaknya seluruh prajuritnya diculik. Sebetulnya gini, dengan kekuatan Daud plus prajurit-prajuritnya, sebetulnya sanggup nggak ngalahkan itu Amalek dan kejar itu sampai dapat sanggup. Dan Daud bisa aja berkata, serbu, kejar gitu. Bisa. Ya. Sebelum Amalek datang, kita bisa bayangkan, ya. Daud dan pasukannya itu baru selesai berperang. Mereka baru, Alkitab mengatakan mereka memenangkan perang demi perang. Jadi waktu mereka pulang dari Siklak, itu darah mereka tuh masih meluap, adrenalin mereka tuh lagi puncak-puncaknya. Jadi kalau mereka langsung kejar itu Amalek, dibabat, mungkin mereka bisa kejar langsung. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dilakukan Daud? Daud bilang kepada Imam Abiatar, ambilkan efod buat aku. Buat apa efod? Pakaian imam yang digunakan pada waktu melakukan ibadah di bait suci. Lalu mau apa Daud dengan efod itu? Dia datang kepada Tuhan. Sujud di hadiratnya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Harus aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dia menantikan jawaban Tuhan. Sampai Tuhan memberikan jawaban. Ya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul dan melepaskan para tawanan. Waktu Daud dapat konfirmasi jawaban dari Tuhan, baru dia lakukan, berkata kepada prajuritnya, yuk kita kejar. Dan mulailah Daud mengejar. Nah mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak langsung aja sih, kenapa pakai datang sama Tuhan? Daud sadar, dia terbatas. Tapi dia punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia sadar dia punya Tuhan yang punya segudang strategi. Dia bisa aja kejar. Cuma udah kejar ke A, lah nggak ada. Kita kejar ke B, nggak ada juga. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka akhirnya nanti jadi pada kecapean sendiri. Prajurit-prajuritnya akan bilang sama Daud, jadi kemana nih kita kejar? Aku juga nggak tahu kata Daud. Tapi beda waktu Daud datang sama Tuhan. Tuhan akan dapat kususulkan mereka. Artinya gini, Tuhan selanjutnya hanya menjadi kompas buat Daud. Maka waktu Daud kejar kan, di tengah jalan kan dapat petunjuk di situ. Ada aja Amalek yang ninggalin salah satu bujang di tengah perjalanan. Yang dimana waktu Daud mengejar ketemu itu bujang dan ditanya, kamu siapa? Aku bujang Amalek. Oh kalau gitu pada lari kemana gitu. Nah itu semua kenapa? Waktu Daud datang sama Tuhan. Tuhan kasih kemampuan.
Tuhan kasih strategi, Tuhan kasih petunjuk. Dan akhirnya dapatlah Amalek. Kembalilah seluruh harta bendanya, kembalilah istri-istri, para istri, kembalilah para anak semua. Plus segala bonus. Karena apa? Karena ada pribadi Daud yang sadar bahwa dia gak bisa bertindak sendiri. Dia tahu dia jago. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang jago, lebih jago dari dia. Tuhan yang punya segenap strategi yang harus dilakukan. Ya kalau kembali dibandingkan dengan Rasul Paulus sama di perjanjian barunya, mungkin tipe Rasul Paulus adalah ini bukan orang bodoh Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus ini orang hebat. Sadar gak? Dia sadar. Makanya kan ada kebanggaan masa lalu yang dia banggakan. Bukan orang sembarangan ini. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus dan akhirnya menjadi pengikut Yesus. Orang yang segala bisa, segala mampu. Tapi waktu dia mencoba melakukan yang baik untuk menginjil di Bitinia. Di situ dikatakan kan, Roh Kudus mengingatkan kepada dia. Bukan ke sana. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia tidak ke sana. Dia tunduk dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Karena tahu, tanpa bersama-sama dengan Tuhan adalah gagal. Maka dia setelah 2 kali ditegur untuk tidak pergi ke tempat yang dia inginkan, maka Rasul Paulus menantikan sampai Tuhan menyatakan sesuatu. Dan di situ Tuhan buka jalan tentang Makedonia. Wow, luar biasa. Jadi yang pertama adalah gini Bapak Ibu. Menyadari bahwa kita diciptakan untuk bersandar sama kekuatan Tuhan. Saya juga lagi mengajar diri saya dan kita sama-sama dengar. Mari kita juga sadar bahwa kita diciptakan untuk bersandar sama kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Nah yang kedua adalah menyadari dan mengakui bahwa cara Tuhan adalah yang terbaik. Ya. Cara Tuhan adalah yang terbaik. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan apa di sini? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi satu ayat ini sebetulnya lagi mengajarkan sesuatu kan. Kalau you pakai cara sendiri, kan you udah terbukti. Kamu udah menderita sekian lamanya. Tapi waktu datang sama Tuhan, dia gak pelit kok. Di situ dia akan apa? Melengkapi. Dia akan meneguhkan. Dia akan menguatkan. Dan akan mengokohkan kamu. Jadi artinya waktu kita datang sama Tuhan, jangan kita pikir Tuhan pelit. Waktu kita datang sama Tuhan, dia senang. Maka dia akan melengkapi kita. Dan dia akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Ya Bapak Ibu Saudara. Artinya waktu kita sebagai orang percaya mau merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan mengaku bahwa cara yang kita gunakan semuanya ini gak berhasil. Kini aku datang kepadamu Tuhan, hendak meminta kekuatan dan tuntunan Tuhan. Maka apa yang akan Tuhan lakukan? Maka dia akan kasih itu semua. Dia akan ngasih kekuatan, dia akan lengkapi kita, mampukan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, tadi di awal sebelum masuk poin kan saya bilang inilah yang menjadi pesan Tuhan. Ada berapa pesan Tuhan? Terus baru dengar berapa? Baru 1. Berarti ada 1 lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah gini. Tadi kan yang pertama apa? Yang pertama di sini, Tuhan ingin kita sebagai orang percaya mengandalkan diri kita kepada kekuatan Tuhan lebih daripada sekedar mengucapkan kata-kata semangat atau ucapan kata-kata hebat yang positif yang hanya sekedar keluar dari mulut. Itu yang pertama. Berarti ada yang kedua. Yang kedua adalah gini, sesungguhnya Tuhan telah banyak memberikan jalan keluar atau solusi buat kita. Katakan amin. Namun gak sedikit orang percaya yang tidak memperhatikannya. Jadi Tuhan itu gak pelit. Jangankan waktu kita datang meminta kekuatan dan dia pasti kekuatan. Tanpa kita sadari pun Tuhan sudah kasih terus kekuatan sama kita dan kasih solusi sama kita. Lalu dia Bapak.
Ya, orang dia Bapak kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat apa pesan Tuhan minggu lalu? Aduh apa ya? Pesan Tuhan minggu lalu ada gini, sudahkah kamu mengetahuinya? Jadi artinya gini, waktu kita belum sadar Tuhan udah kasih sesuatu sama kita. Dia udah kasih sesuatu sama kita. Dan Tuhan bilang, yang baru itu sedang tumbuh. Tidakkah engkau mengetahuinya? Ya. Artinya Tuhan itu jauh sebelum kita menyadari, dia udah banyak kasih kita jalan keluar. Dan dia sudah menumbuhkannya Bapak Ibu Saudara. Artinya gini, pernah kan kalau Bapak Ibu Saudara ikut komsel, ada satu pertanyaan. Seringkali ada satu pergumulan yang terus menerus kita hadapi. Seperti kayak tidak ada ujung penyelesaiannya. Padahal berulang kali jawaban demi jawaban Tuhan sudah sampaikan. Hanya tidak menyadarinya. Makanya kalau Tuhan bilang dia sudah memberikan sesuatu yang baru dan yang baru itu sedang tumbuh. Aduh apa ya gitu ya. Artinya sebelum kita menyadari Tuhan sudah banyak kasih. Dan sebetulnya kalau kita diingatkan kita juga tahu sih. Di konsel itu waktu itu pertanyaannya gini. Kan gak sedikit lah orang percaya yang bergumul dengan keluarga, rumah tangga dan pasangan. Dan kita rindu semua pulih, ingin pulih. Yang mau pulih katakan amin. Semua ingin pulih. Semua ingin ada suami, istri, anak bergandeng tangan. Memuliakan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya gini. Sebetulnya solusinya Tuhan udah kasih belum sih? Kalau yang menyadari mungkin berkata bosen. Itu gembala kayak gak ada kerjaan ngomong itu melulu. Itu sebetulnya cara Tuhan mengingatkan jalan keluarnya. Karena pulihnya hubungan keluarga akan membuka banyak berkat yang luar biasa atas rumah tangga. Katakan amin. Tetapi solusi yang Tuhan udah berikan. Jalan keluar yang Tuhan udah berikan. Di mana masing-masing anggota keluarga harus lakukan fungsinya itu aja. Tapi ternyata gini, solusi yang Tuhan sodorkan. Sepertinya kok susah untuk dilakukan, bahkan gini, bahkan ada yang nantang, aku gak setuju dengan prinsip itu. Ya terserah, tapi firman Tuhan udah bicara di situ. Aku paling gak senang kalau Pak Ishak mulai ngomong kayak begitu lagi gitu. Nah, saya mau katakan, saya gak akan bosan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tuhan ingin kita semua mengalami pemulihan. Katakan amin. Nah seringkali sesuatu yang Tuhan berikan. Dan Tuhan bilang, yang baru itu udah mulai tumbuh. Siapa yang bikin mati kembali benih itu? Tuhan kah? Atau si orang percaya? Seringkali si orang percaya. Alah, kayak gitu mah. Gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan? Hal yang sama kembali, hal yang sama kembali, hal yang sama kembali. Padahal seandainya kita mau merendahkan diri datang sama Tuhan. Tuhan, betul ya ini jalan keluarnya. Karena memang firman Tuhan yang ada. Oke, aku mau lakukan. Baik aku sebagai pria, baik aku sebagai istri, baik aku sebagai suami, baik aku sebagai istri, baik aku sebagai anak. Aku mau ambil tanggung jawab itu. Aku mau ambil fungsi itu. Nah maka Bapak Ibu Saudara akan lihat sendiri. Ada sesuatu yang dahsyat. Yang sudah mulai tumbuh. Dan itu akan menjadi semakin tumbuh. Dan menjadi semakin luar biasa. Kalau kita mau merendahkan diri, datang sama Tuhan. Nah sekarang tinggal melotot semua sama saya. Oke, ya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara. Jadi lewat pesanan ini Tuhan mau benar, kita punya kekuatan. Kita bukan orang-orang loyo, kita bukan orang-orang yang gak punya tenaga, yang gak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang Tuhan inginkan, jangan bersandar dengan kekuatan itu. Karena gini, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Daud aja yang luar biasa, yang jago. Dia sadar, terbatas.
Oleh sebab itu dia datang sama Tuhan. Tuhan, jadi apa yang harus aku lakukan? Dan biarlah kita semua juga menyadari bahwa oke, aku bisa. Aku sehat. Aku bisa lakukan apapun. Tapi mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku minta kekuatan. Aku mau datang ke hadirat-Mu karena Engkau sumber kekuatan. Aku mau datang minta solusi karena Engkau sumber solusi buat hidupku. Apa yang Engkau mau aku lakukan dalam hidup ini? Dan Tuhan akan memberikannya. Menguatkan, mengokohkan, melengkapi, meneguhkan. Karena dia pribadi yang gak pelit. Katakan amin. Ya mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau berdoa.